Seluruh sistem politik itu nggak cocok buat Indonesia. Seluruh sistem politik. Seluruh sistem, karena seluruh sistem itu sistem politik itu basisnya adalah ideologi biasanya loh ya. Nah, dan ideologi itu sebenarnya tidak berbasis pada sains, tidak berbasis pada penelitian terhadap satu negara cocoknya apa gitu, enggak. Pancasila itu memang bukan ideologi. Jadi gini nih, kita mulai dari yang sederhana dulu, Pancasila gitu ya. Apakah Pancasila itu kompromi? Atau Pancasila itu dasar negara atau yang semacam itu. Jadi Pancasila itu pemilu pertama itu tahun 55 dan waktu tahun 55 itu kisruhnya ada, panas-panasnya ada, bahkan kecurangannya ada. Kenapa mereka emosional? Karena mereka dididik bukan untuk memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan aspirasi mereka, tetapi mereka dikontrol. Kenapa mereka bisa dikontrol? Karena tidak rasional. Kalau misalkan mereka tidak rasional, akhirnya tindakan-tindakan mereka adalah tindakan emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Polside Talk. Dan kali ini dengan nuansa yang berbeda karena kita menyambut tahun baru 2023 dan sobat Polside sekalian, informasi saja bahwa video ini di-tag tepat di malam tahun baru bersama narasumber yang sangat spesial. Saya manggilnya Kang Guru aja ya, nggak apa-apa kan? Gara-gara Pak Helmi sih dipanggil Kang Guru. Jadi kita sudah sama-sama tahu beliau lagi sangat terkenal di 1 tahun ke belakang, di tahun 2022 ini ya. Kang Guru Gembul. Jadi sekarang tuh kan malam tahun baru nih, Kang. Nah, kan kita sering dengar tahun baru bukan budaya kita kan? Karena budaya kita adalah ngomongin tetangga, ya kan? Ngomongin atasan, minjem uang teman gak dibalikin, pura-pura lupa. Nah, itu kan itu budaya kita. Iya gitu? Bukan lah. Oh, bukan ya? Oke. Ya, di acara Polside kali ini kita akan membahas sebuah materi yang ya karena gini Kang Guru, kan di tahun ini tuh tahun 2023 tuh bisa dibilang tahun politik ya Kang? Iya. Karena kan ya meskipun pemilunya 2024, tapi kan panas-panasnya biasanya dari mulai H-1 tahun ya. H-1 tahun? Iya berarti. T-min. Oh iya T-min 1 tahun, berarti kan tahun 2023 ini kan ya pasti panas lah gitu Kang. Makanya di sini Polside ngundang Kang Guru, pengen kita coba berdiskusi lah Kang tentang pemilu 2024 kira-kira bakal seperti apa dan resolusi gitu kan untuk pemilu 2024 itu seperti apa gitu Kang. Nggak berat kan ngomongin pemilu Kang? Berat. Saya jalan aja berat. Nah cuma sebelum ngomongin pemilu nih Kang, yang sering saya dengar nih di di beberapa statement Kang Guru ya, di beberapa channel, termasuk di channel Kang Guru sendiri maupun di channel podcast lain, Kang Guru tuh kan sering bilang gini Kang, kurang lebih ya statementnya, mohon diralat kalau salah, bahwa demokrasi itu sebenarnya atau sistem demokrasi itu sebenarnya nggak cocok atau kurang cocok dengan Indonesia, kurang lebih seperti itu ya Kang ya, kalau saya. Oh, betul ya. Nah, itu gimana Kang? Mohon penjelasannya. Seluruh sistem politik itu nggak cocok buat Indonesia. Seluruh sistem politik. Seluruh sistem, karena seluruh sistem itu sistem politik itu basisnya adalah ideologi biasanya loh ya. Nah, dan ideologi itu sebenarnya tidak berbasis pada sains, tidak berbasis pada penelitian terhadap satu negara cocoknya apa gitu, enggak. Jadi misalkan apakah Indonesia ditelaah dulu secara saintis mana yang paling cocok dengan sistem ini, kan nggak pernah ada. Jadi sebenarnya
yang ada itu adalah ideologi, dan ideologi itu sebenarnya adalah sistem moral dari orang-orang moralis sebenarnya. Jadi ideologi itu yang saya bilang tadi itu bukan sains. Makanya sebenarnya kalau misalkan kita berbicara soal ideologi politik, nanti namanya adalah demokrasi, nanti muncul anarki, nanti muncul fasisme misalkan, atau komunisme, atau misalkan ya liberalisme dan sebagainya, atau sesuatu yang dianggap bagian atau dianggap dari falsafah politik, itu sebenarnya topeng, itu gimmick, itu bohong-bohongan. Gak pernah ada yang seperti itu. Yang ada itu realitasnya di dunia politik itu dari dulu selalu sama, yaitu pihak yang kuat menguasai pihak yang lemah. Itu rumusan paling dasar dari politik itu dan gak bisa pindah. Nah, adapun demokrasi apa itu cuma topeng semuanya. Jadi misalkan demokrasi itu apa katanya, kehendak pemerintahan di bawah pimpinan rakyat gitu kan? Itu nggak pernah terjadi sepanjang sejarah penerapan demokrasi, tidak pernah terjadi yang seperti itu. Dimanapun ya kan? Dimanapun yang terjadi itu adalah, sering saya sampaikan, yang terjadi itu adalah rakyat direkayasa agar memilih satu tokoh tertentu. Siapa yang merekayasanya? Ya orang-orang besar. Jadi kalau misalkan kita adain pemilu, kan sebenarnya kita tidak pernah tahu, tidak pernah kenal sama sosok yang dicalonkan itu. Sosok yang dicalonkan itu kemudian memiliki kendaraan politik yang memperkenalkan kepada kita, mempropagandakan kepada kita, dan apa sebagainya. Maaf. Dan akhirnya mereka pun secara sengaja sering mengatakan dan berulang-ulang, target perolehan suara kami di sini adalah sekian persen. Target pemilih untuk partai kami di sini adalah sekian persen. Artinya kita rakyat itu adalah objek. Betul. Iya, objek dari mereka, subjeknya mereka cari. Jadi saya pengen target ini di sini. Jadi suara kita itu sebenarnya adalah objek dari mereka ingin mereka dapat suara kita berapa persen di sini, berapa persen. Mereka mempengaruhi kita sekuat apa di sini, targetnya sekian persen kan. Betul. Jadi sebenarnya bukan kita yang memilih presiden, bukan kita yang memilih perwakilan kita, tapi mereka yang merekayasa kita agar memilih tokoh-tokoh yang mereka ajukan. Dan sebenarnya seperti itu demokrasi seperti itu. Dan kalau misalkan kita kembangkan lebih jauh lagi, maka demokrasi itu sebenarnya juga secara real itu sebenarnya adalah, boleh nggak sih bahasanya kasar? Boleh, bebas di sini. Itu semacam pelacuran akbar gitu. Jadi pelacuran akbar itu maksudnya gini. Jadi calon-calon, ya anggaplah ini mas sebuah metafora lah, anggaplah ya. Jadi calon-calon dari negeri Wakanda, dari negeri mana gitu ya, dijajarin di depan para pengusaha besar. Terus si partai politik ngomong, Pak pengusaha ini dipresentasikan, kalau calon ini dicintai sama rakyat, tapi track recordnya sebagian mungkin kalau diekspos sama lawan politik jadi jelek. Jadi Bapak mau membiayai dia atau enggak? Atau ini aja Pak. Nah kalau yang ini belum dikenal sama masyarakat tapi track recordnya baik. Nah kalau yang ini Pak, jadi partai politik itu menawarkan kepada pengusaha-pengusaha, pada pemegang kekuatan uang gitu, untuk ini aja. Nah itu kan sebenarnya mekanisme dalam demokrasi itu seperti itu kan pada dasarnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena secara historis demokrasi itu dimulai dari kegagalan. Demokrasi itu, jadi ceritanya gini, dulu itu yang paling berkuasa itu adalah kepala penguasa. Penguasa berhak melakukan apapun terhadap rakyatnya. Raja-raja ya dulu. Betul. Bisa baik, bisa jahat. Tetapi baik dan jahatnya itu nggak bisa dikontrol sama pihak lain. Kan raja ada yang baik, ada yang jahat kan. Tapi nggak bisa dikontrol, mau baiknya kayak gimana, jahatnya kayak gimana, nggak bisa dikontrol sama pihak lain. Akhirnya, kemudian orang-orang bersepakat untuk runtuhkan saja sistem yang seperti itu karena tidak bisa dikontrol. Kemudian kita batasi kekuasaan orang-orang tinggi itu para raja gitu kan. Akhirnya raja dibatasi semuanya oleh konstitusi, oleh apa, sehingga sekarang hampir tidak ada negara yang menerapkan monarki absolut atau pemerintahan totaliter, hampir tidak ada. Benar kan seperti itu? Betul. Termasuk Inggris juga kan? Iya, itu monarki konstitusional. Tapi ketemu nggak kegagalannya di situ? Kegagalannya ketemu nggak? Saya masih bingung nih kalau... Kegagalannya adalah ketika para penguasa dibatasi kekuasaannya, para pemegang modal, pemegang uang justru malah dipersilahkan sebebas-bebasnya untuk mendapatkan uang tanpa batas. Karena demokrasi itu sama dengan kapitalisme.
Kalau bahasanya adalah ekonomi kan? Iya kan, kelanjutannya kan ada. Jadi itu kaitannya ke sana gitu. Nah, jadi ketika liberalisme atau kapitalisme ekonomi itu dipersilahkan, mereka orang-orang kaya itu dipersilahkan memiliki kekayaan tanpa batas. Dulu dibatasi sama raja. Ya, dulu. Para bangsawan, orang-orang paling kaya itu dibatasi sama raja kekayaannya karena raja berhak untuk membunuh, dan karena itu tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan raja dengan uang sebanyak apapun, karena uang sebanyak apapun tidak bisa memiliki hak untuk membunuh. Raja memiliki. Gitu kan? Nah, sekarang rajanya dibatasi, orang-orang tidak dibatasi untuk memiliki kekayaan sebesar-besarnya. Nah, karena itu, maka si orang-orang yang sangat kaya ini pada akhirnya menguasai politik. Karena rajanya sudah dibatasi, mereka yang berkuasa. Dan ketika mereka yang sudah berkuasa, kita benar-benar tidak bisa dikontrol. Mereka benar-benar tidak bisa dikontrol. Karena apa? Karena kita membutuhkan uang mereka. Bisakah kita mengontrol seseorang atau satu pihak tertentu yang kita tergantung pada dia? Kan nggak bisa. Jadi kalau raja dulu maksa, kita nggak tergantung sama raja sebenarnya di zaman dulu tuh. Cuman raja tuh memiliki hak penuh. Nah, sekarang kita misalkan mau protes sama orang paling kaya gitu. Kurang ajar elit global, kita kembalikan kepada people power, misalkan yang seperti itu. Seluruh people power mau ngomong aja itu karena digaji sama orang-orang besar itu. Nah, kita mau protes sama orang-orang besar, kita nggak bisa. Karena itu kita nggak bisa mengontrol orang-orang yang sangat kaya raya itu. Dan orang-orang yang sangat kaya raya itulah yang mengontrol politik kita. Di dunia demokrasi itu bohongan. Seperti tadi itu gimmick doang. Cuman yang membedakannya itu adalah kalau dulu penguasanya itu adalah raja atau bangsawan atau yang semacam itu. Sekarang itu adalah seseorang yang bahkan kita tidak bisa melihat wajahnya, kita tidak bisa menakar kekayaannya, kita hanya tahu bahwa kita tergantung padanya. Jadi semacam invisible hand gitu ya, Kang? Nggak kelihatan gitu. Konsep beda invisible hand, tapi kalau misalkan dibuat konsepsi baru misalkan untuk diksi ini iya cocok. Jadi mereka itu tidak bisa kita sentuh, bahkan tidak bisa kita lihat. Jadi kalau misalkan majalah Forbes setiap tahun misalkan menunjukkan bahwa daftar orang paling kaya di dunia dengan harta kekayaan sekian gitu kan. Itu kan nggak bisa sebenarnya, itu bohongan. Bohongan dalam artian orang-orang paling kaya itu mereka cukup memiliki kekayaan sampai dia mampu membayar orang untuk menyembunyikan harta kekayaannya. Makanya ya Panama Paper misalkan, itu orang-orang paling kaya di dunia misalkan itu menyembunyikan kekayaannya demi mengurangi tuntutan pajak pada mereka. Itu ada berapa yang dibongkar di situ kan, banyak orang di situ. Nah, ya walaupun banyak juga yang membantah, misalkan Pak Luhut gitu misalkan membantah gitu. Ya hak dia dan mungkin saja memang beliau yang benar gitu. Tapi intinya adalah orang-orang kaya itu bahkan memiliki akses untuk harta kekayaannya tidak bisa kita ketahui gitu. Gitu. Kan saya tertarik dengan tadi di awal ketika saya bertanya tentang demokrasi kan ada sangkut pautnya dengan ideologi lah ya, dan kita juga sering dengar di Indonesia tuh bahwa demokrasi di Indonesia tuh ya berlandaskan Pancasila gitu kan, atau yang lebih kita sering dengar lagi bahwa ideologi Indonesia itu ada ideologi Pancasila. Nah, saya pengen coba membenturkannya lah dalam tanda kutip dengan tesis atau dengan statement yang sering diungkapkan oleh Prof. Yusril ya, bahkan mungkin sampai hari ini, bahwa Pancasila itu bukan ideologi gitu. Pancasila itu adalah kesepakatan bersama gitu, atau bisa dibilang lebih cocok jadi dasar negara gitu kan, atau dasar kesepakatan bersama yang menjadi landasan bagi Indonesia. Tapi itu bukan ideologi gitu kan. Sementara sering didengungkan kan, kita sering dengar ya ideologi kita ideologi Pancasila gitu. Itu gimana? Pancasila itu memang bukan ideologi. Jadi gini nih, kita mulai dari yang sederhana dulu, Pancasila gitu ya. Apakah Pancasila itu kompromi atau Pancasila itu dasar negara atau yang semacam itu? Jadi Pancasila itu, jadi waktu Indonesia mau merdeka, ketika Indonesia mau merumuskan gagasan, itu ide-ide, nah ini ideologi-ideologi di Indonesia itu banyak dan satu sama lain bersaing. Pan-Islamisme kuat, tokohnya diantaranya adalah Pak Natsir, Pak Agus Salim, dan lain sebagainya. Kemudian ada ideologi yang lain, nasionalisme, Pak Karno gitu ya, dan Pak Yamin dan lain sebagainya. Kemudian ada
ide yang berikutnya, yaitu demokrasi, ada ideologi sosialisme, ada ideologi apa. Nah, ketika orang Indonesia mau mendirikan negara, ada banyak ide-ide seperti itu dan beraneka ragam, sama seperti beraneka ragamnya suku bangsa, ras, agama di Indonesia. Karena itu, maka Pancasila itu sebenarnya dibuat sebagai perwakilan dari masing-masing ideologi yang ada. Misal, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah pan-islamisme. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu ideologi humanisme. Persatuan Indonesia jelas nasionalisme. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan seterusnya itu sosialisme. Keadilan sosial bagi seluruh itu demokrasi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah sosialisme. Nah, karena itu maka Pancasila itu sebenarnya adalah gabungan, itu kompromi untuk bisa mengakomodasi gagasan-gagasan yang ada di Indonesia. Dan bukan hanya Pancasila, penggagas kita pun sebenarnya adalah tokoh yang tidak hanya menganut satu ideologi tertentu. Misalkan Bung Karno itu nasionalismenya kuat, tapi dia sosialisme tulen. Oh, jadi ada dua ideologi dalam diri Bung Karno atau dan dia Islamnya kuat. Islam bukan Islam ritual, tetapi ide-ide Islamnya itu kuat. Makanya Bung Karno itu selalu menghubungkan atau selalu mengaitkan segala sesuatu. Kalau misalkan mau menyatu-nyatukan itu, Islam itu digabungin gitu. Misalkan Nasakom, itu gagasan nasionalis, agama ada di situ, komunis. Jadi pengennya disatu-satuin, tapi kalau pengen disatuin, agama selalu mencolok di situ. Gitu. Itu mustahil nggak sih tiga ideologi bersatu, kemudian muncul ideologi baru yang bernama Nasakom itu? Semua ideologi itu bisa dicampur baur karena ideologi itu yang tadi saya katakan itu tidak didasarkan pada sains, tapi didasarkan pada gagasan moral, cita-cita etika. Gitu. Nah karena itu maka bisa saja, misal negara-negara di dunia yang sekarang paling makmur, negara-negara Skandinavia. Atau ditambahkan misalkan Swiss, Belanda, Belgia, dan Austria, Irlandia, dan sebagainya. Coba sebagian di antara negara-negara yang ekonominya paling mapan itu adalah ekonomi campuran. Setengah sosialis, setengah kapitalis. Jadi yang disebut sama ada siapa? Kiyosaki atau siapa yang mengatakan bahwa kapitalis itu adalah akhir dari sejarah itu kurang tepat karena yang ideologi kapitalis benar-benar itu ya cuma Amerika Serikat. Tetapi ideologi ekonomi yang akhirnya cocok, yang akhirnya bisa mengembangkan itu adalah gabungan dari keduanya, sosialis dan kapitalis. Termasuk Tiongkok hari ini? Kalau Tiongkok itu beda. Tiongkok itu oportunis. Tiongkok itu oportunis. Jadi politiknya adalah politik komunis agar dia tidak diberontaki, agar kekuasaannya benar-benar absolut dan lain-lain. Tetapi ekonominya kapitalis agar mereka cepat kaya kan begitu. Tapi maksud saya adalah kalau misalkan tadi pertanyaannya bisa nggak sih itu yang semacam itu disatukan? Oh bisa, tentu saja. Kan itu kapitalis sama komunis yang dianggap ribut itu ternyata bisa bersatu dan malah bersinergi menciptakan satu tatanan ekonomi yang sangat hebat kan di negara-negara Skandinavia. Atau misalkan di Irak, jaya-jayanya Irak katakanlah ya, itu kan pas zaman Saddam Hussein. Saddam Hussein itu Muslim yang Ba'ath itu partai komunis. Sosialis, ya. Oh, komunis ya Saddam Hussein. Ya, Tan Malaka itu komunis, tapi dia datuk. Datuk tuh, ya berarti dia memiliki latar keagamaan yang kuat gitu. Setidaknya keluarganya gitu. Jadi sebenarnya, nah kenapa bisa bersatu yang seperti itu? Karena ideologi itu, ya sudut pandangnya moral, bukan sudut pandangnya sains, bukan sudut pandangnya sosial sains gitu. Bukan sesuatu yang bisa disaklekan seperti itu ya, enggak. Tergantung siapa yang menafsirkannya. Kayak sekarang misalkan Pancasila, itu ada dua golongan di Indonesia, yang satu golongan merah, yang satu golongan putih, ribut berantem dua-duanya, tapi dua-duanya ngaku paling Pancasila. Yang satu pengen mengatakan bahwa keberagaman Indonesia itu harus dipelihara dengan Pancasila, ya gitu kan? Betul. Nah, itu grup merah. Yang grup putih, Allahu Akbar. Pancasila itu adalah Indonesia dan karena itu maka kita harus berketuhanan. Pancasila juga. Kok bentrok gitu? Iya. Kenapa bisa bentrok? Kan dua-duanya Pancasila. Iya, karena itu klaim moral, klaim etika. Semua orang bisa menginterpretasikan sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, itu kan yang ingin aku tanyakan juga karena kan itu kan umur kelahiran sebelum reformasi lah ya. Sebelum reformasi, tapi kan baru ngerti politik pas gonjang-ganjing reformasi 98. Waktu itu kan masih SD tuh.
masih SD, tapi tiba-tiba di TV ramai kan katanya Soeharto lengser, Soeharto di demo gitu kan. Makanya baru nge-politik ya pas itulah baru tahu gitu kan ada negara dan lain sebagainya. Dan baru pertama ikut pemilu itu 2009 dan 5 tahun setelahnya ngerasa tuh konflik yang tadi Akang bilang itu kan ada benturan-benturan sama-sama ngaku Pancasila tapi kok berbenturan gitu kan. Dan puncaknya ya kemarin di pemilu terakhir kemarin 2019 yang kita sama-sama lah kan ngerasakan panasnya seperti apa. Dan sebelum pemilu juga pilkada DKI itu kan tuh unik tuh. Itu kan pemilihan kepala daerah. Aturannya kan harusnya kalau mau ribut ya udah ribut orang Jakarta aja gitu kan. Orang DKI aja yang ribut gitu kan, toh mau memilih pemimpin mereka kan. Tapi kok ini ributnya se-Indonesia gitu kan. Itu kan yang lucunya di situ gitu. Dan saya yakin itu kebawa-bawa dari pemilu 2014 gitu kan, udah mulai terpolarisasi kan. Nah yang aku tanyakin gini Kang, panasnya pemilu emang dari tiap pemilu ke pemilu seperti itu atau baru kemarin aja gitu? Dan ya kalau pemilu waktu dulu banget gimana sih waktu awal-awal Indonesia berdiri gitu, pemilu pertama? Pemilu pertama di Indonesia itu dilaksanakan tahun 55. 55 ya. Saya dulu panitianya. Berarti seumuran Bung Karno ya Kang Guru ini. Awet muda ya Kang? Iya, ini saya minum ini. Minum Aqua ini. Oh ini jangan sebut merek ya? Oh jangan sebut merek, jangan sebut merek ya. Ya udah, maaf ya. Tapi kalau udah keceplosan bilang Aqua nggak apa-apa. Diedit nggak sih? Enggak. Ya, jadi pemilu pertama itu tahun 55 dan waktu tahun 55 itu kisruhnya ada, panas-panasnya ada, bahkan kecurangannya ada. Oh udah ada ya kecurangan? Kecurangannya udah ada. Mendarah daging ya kayaknya. Jadi kecurangannya itu jadi dulu ada tuduhan gitu ya, tuduhan. Jadi silakan sejarawan nanti ini didiskusikan. Tapi kalau misalkan saya ceritanya gini. Jadi pemilu itu seharusnya dilaksanakan itu segera mungkin. Mungkin tahun 53, tahun 52. Mungkin. Nah, tapi pada waktu itu pihak penyelenggara pemerintah itu kebanyakan gabung ke PNI, Partai Nasionalis. Partai Nasionalis. Nah, si PNI itu merasa bahwa kalau pemilu dilaksanakan sekarang itu mereka pasti kalah. Jadi mereka undur-undur terus. Kan mereka tuh yang dalam tanda kutip PNS-nya, pelaksananya apa-apanya gitu. Undur, ribut, undur sampai akhirnya mereka menemukan momen di mana NU dan Mas Yumi pecah. Nah, itu kalau mereka pemilu dilaksanakan tahun 53, itu yang menang pasti Mas Yumi. Pasti. Karena NU masih di dalam situ. NU masih di dalam situ. Nah, tapi gara-gara Menteri Agama pada waktu itu gonjang-ganjing nggak diserahin ke NU, NU-nya marah. Lepas dari Mas Yumi, bikin partai politik sendiri. Inilah yang kemudian nanti disesalkan sama Gus Dur. Kenapa NU masuk ke politik praktis gitu. Kan gitu ya nanti Gus Dur ini. Tapi akhirnya si NU sama Mas Yumi itu pecah. Dan sesudah itu baru dilaksanakan pemilu. Pas zaman Pak Burhanuddin Harahap. Nah, di pas beliau Perdana Menterinya dilaksanakanlah pemilu. Pada waktu itu langsung pemenangnya itu adalah PNI. Mas Yumi, NU, PKI. PNI sama jadi Mas Yumi itu 20%, NU itu 18% suara. Ini 22%. Maksudnya kalau ini bersatu, sekitar 40%-an. Abis ini. Nah, tapi gara-gara pecah itu, gara-gara pecah. Nah, makanya yang menang itu pada waktu itu PNI. Tapi kemenangan PNI kemudian tidak disukai sama Bung Karno. Kenapa tuh? Bukannya Bung Karno dulu. Setelah kemerdekaan itu Bung Karno dengan PNI itu agak nggak saling suka gitu. Karena menurut Bung Karno PNI itu kurang revolusioner itu. Istilahnya Bung Karno itu kurang revolusioner. Makanya nanti Bung Karno itu sukanya sama PKI. Karena PKI itu revolusioner. Sesuai karakternya dengan Bung Karno gitu, yang menggebu-gebu, yang berapi-api, yang tanpa tedeng aling-aling gitu. Ya, yang karakteristik seperti itu. Kenapa PKI seperti itu? Ya menjilat sebenarnya PKI itu. PKI tahu Bung Karno sukanya gitu, ya mereka juga ikutan seperti itu gitu. Jadi PKI itu adalah partai politik yang paling oportunis di Indonesia itu pada waktu itu. Ya mana ada partai politik komunis di zaman itu, partai komunis ikutan pemilu. Itu udah di luar kodrat mereka sebenarnya.
Iya. Tapi gara-gara mereka ya oportunis ya ikut ke sana ke sini. Makanya mereka dihajarnya pun dengan cara yang paling oportunis gitu. Nanti. Tapi dari situ saja sebenarnya sudah ada mulai pergolakan-pergolakan. Nah, di situ kemudian Bung Karno menjadikan itu sebagai alasan ke Bung Hatta. Selama ini yang mendorong terjadinya partai politik itu kamu. Bahkan yang pertama kali membuka pendaftaran partai politik itu adalah Maklumat X, wakil presiden. Bukan presiden, bukan Bung Karno, tapi wakil. Kenapa? Bung Karno tidak setuju dengan adanya partai-partai politik di Indonesia. Ini yang nanti sama dengan Pak Harto. Sama. Karena apa? Dalam pikiran Bung Karno dan Pak Harto nanti, partai politik itu biang kerusuhan. Indonesia itu udah Indonesia, bayangin gini, Indonesia itu udah beda-beda. Agamanya beda, sukunya beda, apa-apanya beda. Secara alamiah mereka tuh sangat mudah untuk salah paham. Iya, betul. Secara alamiah betul ya? Betul. Nah, sekarang perbedaan itu kemudian dimasukkan ke dalam ranah paling sensitif, yaitu kekuasaan dan akses atas ekonomi. Itu bikin ributnya bakal luar biasa. Gak boleh ada partai politik, kalaupun ada demokrasi itu harus terpimpin, kata Bung Karno. Dipimpin sama orang kuat, orang hebat, orang yang bisa menyambung lidah rakyat. Siapa? Saya sendiri, kata Bung Karno gitu. Nah, Bung Hatta nggak setuju. Justru kata Bung Hatta, karena kita memiliki keberagaman, justru kalau misalkan dikuasai sama satu orang itu tidak mungkin bisa mengakomodasi perbedaan itu. Maka kata Bung Hatta, harus ada partai politik agar setiap orang-orang yang berbeda itu punya wakilnya. Nah, berantem mereka berdua tuh, berantem. Tapi akhirnya yang menang secara lobby itu Bung Hatta. Maka dari tahun 45 sampai tahun 55, 10 tahunan itu, urusan politik, urusan ekonomi itu Bung Hatta yang pegang sebenarnya. Bung Karno itu lepas tangan sebenarnya. Nah, maka ketika Indonesia itu gonjang-ganjing, ribut gara-gara partai politik terlalu banyak, dan partai politik pemenang pemilu, coba yang tadi itu ya kita hitung sedikit. Saya ngomong terlalu panjang nggak sih? Enggak. Nah, coba kita lihat misalkan komposisi pemenang pemilu tahun 55. PNI 22%. Kotret ya. Masyumi 20%. NU 18%. PKI 15, bulatkan 16. Kalau 15 sekian ya, bulatkan 16. Nah, pas dirancang undang-undang untuk Indonesia, NU dan Masyumi berkoalisi untuk menempatkan agama lebih masuk ke dalam sistem politik. Agama masuk. Yang dua ini, nasionalis sama PKI ini, itu menolak. Agama nggak boleh terlalu ikut campur urusan politik. Nah, ini yang Masyumi sama NU 20% tambah 18%. Berapa? 38. Ini 22 sama 16. Dibuletin ditambahin kurang lebih sama. Bentroknya mau voting mau apa mentok gitu. Makanya deadlock terus ya. Iya, deadlock terus. Makanya kemudian Bung Karno ngomong ke Bung Hatta, lu tahu sendiri kan ini akibat dari keputusan-keputusan Anda selama ini. Ngomong ke kabinet semuanya kayak gitu. Makanya sekarang ini sudah terbukti demokrasi itu gagal di Indonesia. Tahun depan akan kita laksanakan demokrasi yang terpimpin. Saya yang mimpin. Kata Bung Hatta, kalau Anda mau seperti itu, saya mundur. Tahun 56 Bung Hatta mundur. Karena Bung Hatta mundur, maka orang-orang di luar Jawa berontak. PRRI Permesta, Daud Bereh, di Sumbar ya? Iya, itu berontak. Kenapa bisa berontak seperti itu? Karena Bung Hattanya mundur. Karena merasa perwakilan non-Jawa dan perwakilan kalangan Islami itu tidak ada lagi di pemerintahan. Yang megang sekarang adalah orang Jawa dan orang non-Islami, orang abangan. Nah, maka muncul pemberontakan di mana-mana, kan seperti itu. Tapi intinya di situ adalah ada perbedaan pendapat yang sangat kuat antara Bung Karno dengan Bung Hatta soal apakah demokrasi di Indonesia itu akan berhasil membawa pada kebaikan. Bung Karno termasuk orang yang tidak setuju. Makanya, kalaupun ada partai politik itu harus dikekang. Ketika Bung Karno nanti dilengserkan, diganti sama Pak Harto termasuk orang yang sangat setuju dengan Bung Karno bahwa partai politik itu biang keributan. Makanya ketika beliau berkuasa tahun 68 beliau jadi presiden beneran. Pemilu berikutnya tahun 71 dibatasi ya. Iya, partai politik itu nggak boleh terlalu banyak. Kalaupun misalkan mau ada partai politik ya sudah yang kelompok nasionalis gabung ke PDI,
kelompok agamis gabung ke PPP. Nah, tapi ada kelompok partai pemerintah, Orsospol, bukan partai tapi Golkar. Dan Golkar harus menang terus. Dan itu sampai 96 ya kalau nggak salah. 95. 95 ya? Iya 95. Kalau nggak bener ya 95. Ya sebelum reformasi 98. Iya. Ya pemilu terakhir lah ya yang Iya, kalau nggak salah wakil presidennya itu Pak Habibie kan terpilih terakhir ya. Iya. Pas masih Soeharto berkuasa kan. Iya. Nah, pas zaman Soeharto itu ada juga nggak sih konflik-konflik panas semacam Di akhir-akhir iya ada. di akhir itu sebelum reformasi atau Ya sebelum. Jadi tahun 90-an. Jadi gini, tahun 90-an itu Pak Harto itu berubah drastis. Pak Presiden kita, Pak Harto itu berubah drastis gagasannya, idenya dan lain sebagainya. Dia makin dekat ke Islami. Dia bahkan mendirikan ICMI. Dia bahkan ganti nama jadi Haji Muhammad Soeharto. Datang ke Mekah untuk berhaji. Sebelum itu sholat aja nggak pernah. Iya, beliau ngaku sendiri sholat itu jarang. Tapi setelah itu tahun 90-an itu mulai akrab sama kelompok Islam dan dia hijrah lah dalam tanda kutip ya. Tapi di sisi lain juga itu ibu tinnya meninggal tahun 90-an itu. Ya, kalau nggak salah. Ya. Dan itu akhirnya Pak Harto itu seperti kehilangan setengah dari kecerdasannya. Jadi kalau misalkan dihubungkan dengan mitos-mitos orang Jawa ini kental sekali di sini karena Pak Harto juga kan sebenarnya mitosnya kuat gitu, kliniknya kuat. Kan banyak orang Jawa dulu mengatakan bahwa saktinya kekuatan Pak Harto itu ada di istrinya. Sama seperti dewa-dewi Hindu itu kan kekuatannya ada di saktinya itu istrinya. Nah, Pak Harto juga seperti itu dan ada perubahan-perubahan itu juga nampaknya membuat Pak Harto itu jadi sedikit terlalu reaksioner, tidak terlalu peka terhadap kemudian beliau pas pemilu terakhir itu saya udah nggak mau lagi menjabat sebagai presiden, tapi didorong-dorong sama Pak Harmoko. Pak jadi presiden aja. Kalau bukan Bapak siapa lagi? Saya udah safari Ramadan keliling Indonesia, semuanya berharap Bapak yang jadi presiden. Oh ya sudah kalau gitu saya. Tapi ketika digulingkan, Harmoko yang paling duluan kabur. Makanya itu dianggap pengkhianat itu kata istilah Sundanya ngajurungkeun gitu. Ngajurungkeun. Nah, tahun 90-an itu mulai ada gonjang-ganjing misalkan Megawati yang naik jadi ketua PDI tapi kemudian dikudeta sama siapa Pak Supriyadi atau siapa gitu. Jadi PDI pada waktu itu pecah jadi PDI dan PDIP gitu. Dan seterusnya dan karena pada waktu itu masyarakat Indonesia kemudian mengalami euforia yang mereka sendiri tidak terlalu paham, ya akhirnya reformasi berjalan dengan terkusruk-kusruk. Iya, kacau lah, terseok-seok, tergusur gitu lah. Borok ke sana ke sini, berdarah di sana sini gitu ya gara-gara itu. Tapi memang sejak tahun 90-an itu berubah dan sejak Pak Hartonya berubah dan sejak saat itu memang politik kita tuh memanas. Jadi tidak lagi terkendali. Kan yang sebelumnya itu benar-benar terkendali. Jadi PNS nyoblos Golkar itu terkendali gitu. Karena pas nyoblos tuh bilik suara tuh dijagainnya sama tentara. Oh, ketahuan ya kalau kelihatan. Ya tentara tuh di sini. Ini nyoblos siapa ketahuan. Kalau misalkan nggak nyoblos gimana? Ditembak atau gimana kan? Ya nggak apa-apa. Dipecat di PNS nggak apa-apa. Cuman dulu ini paman saya. Paman saya tuh ustadz di kampung sana gitu. Nah, itu tuh nyoblos dulu tuh. Nggak diliatin sama tentara. Pas nyoblos. Aman ya? Aman. Jadi ada sih tentara tapi nggak ngeliatin gitu. Cuman duduk di pojok sambil nyeruput kopi gitu. Nah, pas dalam pemilu itu seluruh warga desa itu ternyata nyoblos Golkar. Kecuali satu orang. Ketahuan. Kecuali langsung didatangin ke rumahnya. Pak Ustadz, kayaknya kalau bukan Pak Ustadz gak ada lagi deh. Yang nyoblosnya bukan Golkar. Kan Pak Ustadz itu anak-anaknya masih kecil-kecil kan Pak? Itu gimana kalau misalkan anaknya ada yang nyulik kan? Takut kan? Ya kan gemeter kan?
Terus gimana itu? Apa? Terus Ya, saya nggak tahu kelanjutannya, Oh, iya. tapi memang ancaman datang ke rumah itu ada, itu nyata itu. Kisah, jadi kisah-kisah zaman dulu yang ya beliau ya orang-orang sebenarnya boleh aja sih nyoblos, misalkan selain Golkar boleh. Tapi kalau misalkan dia adalah tokoh masyarakat yang penting, atau dia PNS, atau dia ya orang-orang yang secara signifikan bisa diatur sama negara, itu dicirian gitu. Nah, makanya pada waktu itu tuh pemilu itu sangat damai, sangat tentram. Karena semuanya sudah terkontrol. Golkar pasti 80% menang. Iya. Ya, bapak saya tuh gak pernah milih Golkar, tapi dia setiap pemilu selalu bilang ada ujung-ujungnya pasti yang menang adalah Golkar gitu. Karena Golkar itu adalah suara yang dikehendaki untuk menang. Nah, Tapi aman, damai, tentram. pasca reformasi kan ibaratnya keran demokrasi Indonesia itu kan benar-benar terbuka ya kan. Iya. Sebelumnya 3 partai, tiba-tiba jadi berapa ya? 48. 48 ya. Terus partai-partai yang dulu sempat dibubarkan lah ya. Muncul lagi. Mas Yumi kan. Iya. Terus PNI dan lain sebagainya. Termasuk partai NU juga yang muncul lagi ya, Pak. Iya. Apalah gitu kan. Muncul lagi dan waktu itu juga aku kan ngerasain lah hegemoninya seperti apa gitu. Tiap hari ada konvoy di jalanan di Bandung ini gitu kan. Ada yang pakai motor, pakai mobil bak, pakai truk gitu kan, dan rata-rata puncaknya tuh ngumpulnya di gazebo kan. Kalau dulu gazebo kan masih lapangan lah ya, nggak kayak sekarang. Sekarang kan lebih ke benar-benar buat olahraga. Kalau dulu kayak lapangan lapangan Ya, tempat ngumpul-ngumpul gitu ya, benar-benar jadi alun-alunnya Jawa Barat, dan itu kerasa banget gitu kan. Dan yang aku rasain waktu itu kan ya nggak ada gitu konflik bentrok, saling caci maki, hanya sebatas yel-yel gitu kan. Misalkan berpapasan nih 2 partai yang berbeda, ya hanya sebatas ya caci maki omong kosong aja gitu, nggak sampai dibawa ke hati. Kalau sekarang kan ya contoh lah, mulai dari 2014 yang satu milih Jokowi, yang satu milih Prabowo, suami istri bisa cerai katanya kan. Terus ayah dan anak jadi ya mungkin agak gimana gitu kan, sama tetangga jadi nggak akur hanya gara-gara 2 orang itu gitu kan, hanya dua kutub yang berlawanan itu gitu. Itu kerasa banget tuh. Gimana Kang? Apa sih yang menyebabkan makanya yang saya bilang di awal tadi itu, jadi demokrasi itu topeng, demokrasi itu gimmick, demokrasi itu bohong-bohongan. Jadi yang terjadi sebenarnya itu adalah orang-orang pemilik modal itu merekayasa rakyat untuk bisa memilih calon yang mereka ajukan, kan begitu. Nah, bagaimana cara paling mudah, cara paling sedikit ngeluarin duit tapi dapat untung yang paling besar? Kalau mencalonkan orang, politik identitas itu cara yang paling mudah. Jadi misal gini, ada seorang ustadz, kaumnya, pengikutnya 10 juta. Bilang aja sih ustadznya, Pak Ustadz coblos saya kasih apapun demi Pak Ustadz asal coblos saya. Dia nggak usah kampanye, nggak usah sebar baligo kemana-mana, 10 juta udah pasti dapat ke dia. Iya kan? Karena orang-orang itu ngikutin ustadz. Sekarang silahkan tanya orang-orang yang di pesantren-pesantren yang coba tanya, milih siapa? Nanti saya tergantung ustadznya aja lah. Banyak yang masih gitu. Bahkan ada gerakan Islam modern di Indonesia yang saya tanya juga, nanti pemilu nyoblos siapa? Nggak tahu, belum tahu, nanti lihat atasan kayak gimana. Kayak gitu. Orang-orang kita itu kan seperti itu. Nah, karena itu maka si pemilik modal itu deketin aja. Ada Pak Ustadznya, deketin aja. Kamu nanti coblos partai ini. Oke, siap lah kata si Pak Ustadz. Ya udah, selesai. Nggak usah kampanye, nggak usah ngeluarin duit banyak, dia udah dapat 10 juta. Misalkan dia membutuhkan suara 60 juta misalkan. Ya udah, cari ustadz yang lain, cari apa yang lain, atau cari misalkan si pemilik modal yang lain. Jadi bikin korporasi atau bikin konsorsium. Anggaplah ya sebenarnya bukan konsorsium, tetapi lebih kerjanya seperti konsorsium. Kumpulin pengusaha-pengusaha paling handal, gabungin duit, punya 200 triliun, 300 triliun misalkan, seperti itu. Dengan uang sebesar itu, maka partai politik semuanya bisa gerak untuk bisa merekayasa masyarakat. Kan cukup seperti itu. Jadi misal gini, saya sebutin dulu itu ada calon gubernur yang mau nyalon jadi gubernur, ya kan calon gubernur yang nyalonin jadi gubernur. Pasti jadi presiden. Iya betul ya. Dia nyalonin. Dia kampanyenya lewat apa? Dia nggak kampanye. Dia kampanyenya sedikit, tapi yang dia lakukan itu adalah dia bayar media massa. Sekian miliar, sekian ratus miliar dia kasih ke media massa. Ya udah selesai.
Nah, nanti KPU, Bawaslu ngontrol biaya kampanye saya adalah 10 juta misalkan. Padahal aslinya 100 triliun. Tapi si 100 triliun itu nggak mungkin bisa dilacak. Karena apa? Karena pemilik modal yang nebeng, yang memodali si orang itu, yang langsung bayar medianya. Jadi saya diobok-obok kayak gimana sama Bawaslu, dicari dari mana uang kampanyenya, dari apa, tetap nggak akan kelihatan karena saya ngobrol empat mata sama si pengusaha langsung bayar ke media. Berarti kan si pengusaha nggak dilacak karena ini nggak ada hubungannya dengan pemilu kan. Nah, dibayar ke media langsung mengkampanyekan bahwa si ini. Kan itu nggak bisa dilacak sama Bawaslu. Dan itu sudah dapat. Nah, makanya kalau misalkan mau menang pemilu, misalkan bayar media itu, misalkan datang ke cukong-cukong, datang ke pengusaha-pengusaha, atau misalkan datang ke ustadz-ustadz, nah semuanya bisa merekayasa. Nah, tapi kalau misalkan cara merekayasanya adalah cara yang paling praktis, cara kayak yang tadi itu, maka ya udah politik identitas, politik uang dan sebagainya itu kan paling praktis. Kalau sudah politik identitas, kalau misalkan menggunakan jalur yang paling praktis, maka konsekuensinya adalah keributan. Karena apa? Karena si pemilih itu nggak pernah rasional. Pemilih yang rasional itu nggak mungkin ribut. Iya, betul. Pasti emosional ya? Pasti emosional. Kenapa mereka emosional? Karena mereka dididik bukan untuk memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan aspirasi mereka. Tetapi mereka dikontrol. Kenapa mereka bisa dikontrol? Karena tidak rasional. Kalau misalkan mereka tidak rasional, akhirnya tindakan-tindakan mereka adalah tindakan emosional. Jadi kalau misalkan sekarang kita ribut-ribut terus, ya karena gara kita itu menjadi objek direkayasa sama pihak yang lebih besar. Itu nyambung karena tingkat pendidikan mayoritas masyarakat Indonesia masih rendah nggak sih? Bisa. Bukan hanya tingkat pendidikan masyarakat kita yang rendah, tapi tingkat pendidikan atau penyelenggara pendidikan kita tidak berkualitas. Kan sebenarnya, jadi gini nih, ada pernah penelitian di Amerika Serikat bahwa anak kelas 6 SD itu sebenarnya mungkin saja menelurkan keputusan-keputusan yang sama dengan presiden terbaik Amerika Serikat. Sebenarnya. Karena apa? Karena presiden itu kerjanya mudah sebenarnya. Karena dia sudah memiliki jajaran menteri, yang menteri itu memiliki kapabilitas dalam satu bidang tertentu, yang menteri itu terdiri atas orang-orang paling hebat di bidangnya. Begitu kan? Jadi presiden itu sebenarnya hanya mengambil sebuah keputusan. Decision maker, itu saja. Presiden itu kerjaannya itu saja. Karena itu bahkan presiden itu bisa digantikan oleh AI sekalipun. Bisa sebenarnya kalau mau. Kan sebenarnya begitu. Jadi sama anak SD juga bisa. Nah, tetapi kenapa anak-anak SD kan jadi seharusnya lulusan SD itu seharusnya sudah bisa berpolitik dengan baik. Seharusnya. Masalahnya adalah lulusan SD kita adalah lulusan dari sekolah yang tidak berkualitas atau gagasan pendidikan kita yang tidak berkualitas. Mau saya ajukan argumentasi bahwa pendidikan kita tidak berkualitas? Ya gampang. Mau misalkan UKG keguruan, guru-guru kita yang paling rendah misalkan nilainya, kemudian jam baca siswa kita yang paling sedikit, apa ya sistem pendidikan kita memang jelek kan? Jadi bukan hanya gara-gara kita sekolahnya sebentar, pendidikan kita misalkan kurang, tapi pendidikan yang kita anyam pun sebenarnya adalah pendidikan yang kurang berkualitas. Oke. Nih aku mau sedikit cerita nih Kang. Tadi kan Akang bilang ya politik dengan uang, tadi kan lebih ke bohirnya lah ya, maksudnya ada yang menyuplai dananya lah kurang lebih kayak gitu. Kalau aku punya pengalaman ini Kang, karena kan Polsite itu bergerak di bidang konsultasi konsultan politik dan juga kebijakan publik kan. Waktu itu aku pernah mengkonsultasi nih Kang, salah satu calon anggota legislatif masih calon kan. Waktu itu tahu ngontak, kita deal biaya jasa konsultannya seperti apa kan. Waktu itu aku diundang ke tempat dia, ketemu dengan tim suksesnya nih, ngobrol gitu kan. Lalu dia cerita lebih detail sebenarnya apa sih yang diharapkan, pengen dapat konsultasi seperti apa kan, kurang lebih seperti itu. Nah bayangan aku tuh kan ya kita neliti di lapangan, dia posisinya seperti apa, lalu kita ngasih masukan-masukan, ngasih insight-insight kan. Tapi selama sebulan aku ngebarengin si tokoh tersebut, orang tersebut yang mau calon tersebut, dia tuh tiap datang ke daerah ini, ke warga ini, warga A, warga B, itu kumpulan-kumpulan. Hampir semua tuh ngomongin duit. Jujur. Jadi ngobrol.
Dan ditanya di sini ada berapa wargamu, misalnya nih ketemu ketua kepala desa lah ya semacam itu, berapa yang bisa diarahkan untuk ke aku gitu kan, untuk ngisi apa, untuk mencoblosku. Kepala desa bilang oh segini nih kurang lebih, berapa harga per kepalanya gitu kan, kayak gitu Kang. Oh itu ya. Dan percaya nggak Kang harganya berapa nih kira-kira aja? Saya nggak mau nyebutin daerahnya, terlalu spesifik nih di Indonesia, di Wakanda lah Kang. Berapa kira-kira? Saya curiga dia dari sebelah situ, sebelah barat itu. Tapi ya udahlah, 20.000. Ya, bahkan lebih kecil dari itu. Oh, lebih kecil ya? Jadi si kepala desa itu kurang lebih presentasi lah ya. Ini loh ada yang golongan ini bisa 10.000 kita cukup ngamplopin, yang ini 20.000, yang ini 50.000. Paling mentok tuh di angka 100.000 Kang. Artinya harga satu suara tuh semurah itu gitu kan. Ya, teori saya tuh berarti terkonfirmasi sama pengalaman Akang ya? Betul. Mulai dari 10.000 Kang. Jadi kalau goceng nggak ada lah, kalau 5.000 mungkin terlalu murah di goceng itu kan daerahnya di kabupaten lah ya, di desa. Saya kaget gitu kan, kok semurah itu gitu maksud saya. Meskipun saya jelas ya, maksudnya kepilih nggak sih orangnya? Ini nggak kepilih juga. Oh nggak kepilih. Iya. Karena waktu itu ya juga kita konsultasi nggak sampai selesai gitu kan, di kontrak 3 bulan, tapi dia merasa cukup dengan 1 bulan, sementara 1 bulan itu belum terlalu banyak yang bisa aku kasih masukan buat dia gitu kan, seperti itu. Dan waktu itu juga tim sesnya agak sedikit inilah ya sama aku, nggak terlalu cocok. Karena kan aku namanya konsultan itu banyak mengarahkan kan, harus ini, harus ini, harus gini. Sementara mereka lebih percaya ke dukun kayaknya. Iya, mereka enggak kok, kita udah biasa kayak gini lah, kurang lebih gitu kan. Nah, terus harganya tuh, Kang, bisa berlipat tuh sesuai misalkan gini. Sebelumnya udah ada tokoh lain atau dari partai lain udah masuk, udah nawarin angka. Oh iya. Si kepala desa itu kurang lebih bilang gini, oh kemarin ada nih dari partai ini, dia nawarin segini nih, masa kamu segini juga? Terus si caleg itu bilang, ya udah aku lebih gede deh gitu kan. Itu murni terjadi real di Indonesia gitu kan, makanya ya apa tapi semoga cuma kampung gitu doang. Ya cuma semoga ya. Ya. Kan kita nggak tahu yang lain. Ya, gitu kan. Tapi miris lah Kang, maksudnya dunia ya perpolitikan atau pemilu ya, itu tuh ya kayak gini gitu, sekotor ini. Makanya politik uang atau money politik kan sesuatu yang apa ya, ibarat kentut lah kan, baunya ada tapi nggak bisa dilihat gitu kan. Mau dicari siapa yang kentut juga susah gitu kan. Iya. Tapi kalau kentut mungkin masih dipaksa ngaku masih bisa. Kalau politik agak susah gitu kan. Iya. Kayak gitu lah kan. Biasanya yang ketangkep itu yang kroconya gitu. Yang kecil-kecilnya ya? Iya. Nyiris juga ya. Aduh, iya. Nah, di pemilu 2024 nih, Kang. Nah, kan kondisinya sekarang nih masih belum terlalu lah ya, belum terlalu panasnya, belum berasa gitu kan. Terus juga kalau bicara presiden kan baru ada satu nih yang mendeklarasikan siap menjadi calon presiden atau siap menjadi presiden dan didukung realnya baru oleh satu partai politik kan. Ini pas video ini dibuat baru satu ya? Baru satu. Baru satu. Ini kan akhir Desember ya, sobat Polsite. Ini malam tahun baru nih, sekali lagi yang baru nonton di tengah-tengah, kita malam tahun baruannya agak sedikit berat ya kan. Berpikir yang sangat serius gitu kan, jadi nggak hanya sebatas tiup trompet. Bakar jagung yuk. Kalau bakar jagung nanti Kang beresin nih Kang. Bakar apa, kembang api. Nah, kita biar agak sedikit mikir gitu kan. Itu bakar otak ya. Bakar otak. Oke. Apa tadi sampai mana? Oh ya, video ini dibuat akhir Desember ya. Capres baru satu gitu kan. Dan partai yang paling besar saat ini di Indonesia juga belum mendeklarasikan kira-kira mau dukung siapa. Terus juga partai partai-partai lain lah, partai lain juga belum ada yang berani mendeklarasikan siapa yang bakal diusung. Mungkin belum berani buka kartu atau istilahnya apa ya Kang? Masih jaga-jaga lah ya, masih punya kartu masing-masing mungkin ya, kayak gitu ya? Iya kan di belakangnya juga itu lobbynya. Jadi demokrasi itu kan ada 3 cara pengambil keputusan kan. Yang pertama itu adalah musyawarah mufakat. Kemudian yang kedua itu adalah lobby, dan yang ketiga itu adalah voting. Itu dalam pengambilan keputusan di negara demokrasi atau di masyarakat demokratis itu biasanya seperti itu. Nah, di dunia politik kita yang paling kuat itu adalah lobbying. Lobbying itu orang-orang atas ngobrol tanpa kita ketahui dan mereka juga tidak memberitahukan kepada kita apa hasilnya. Nah, karena itu kita tuh selama ini nunggu. Jadi sekarang tuh the real kampanye itu sekarang. Mereka lagi lobby kan ke sana ke sini. Bukan nanti menjelang. Nah, itu mah cara merekayasa rakyat. Itu mah nanti pas pemilu mah pas merekayasa rakyat. Nah, siapa yang mau merekayasa
tokoh mana yang mau dijual, tukar menukar kepentingan mana aja ya dan sebagainya. Nah itu sekarang tuh lagi gonjang-ganjing di luar di sana mereka tuh panasnya lebih daripada kita ngobrol gitu. Mereka tuh berantemnya udah kayak gimana di luar sana. Tapi kita nggak tahu apa-apa, kita mah cuman oh gitu apa. Tapi mereka tuh sebenarnya nanti si ini wakilnya si ini. Tapi kalau wakilnya ini harus bayar segini, oh nggak bisa, ini harus ini. Wah ribut di sana tuh mereka. Kita nggak tahu. Nah, kita happy aja. Kita happy aja. Nanti hasilnya, nah kita baru merekayasa rakyat itu, oh ini yang nanti turun itu gitu kan kurang lebihnya. Jadi ributnya sekarang. Tapi sih saya mah dalam hal ini semoga amin ya. Saya lebih optimis untuk menapaki pemilu yang tidak banyak kekerasan dibanding yang sebelumnya. Karena kemarin itu terpolarisasi dalam dua kubu kan. Betul. Nah sekarang anggaplah misalkan kubu yang putih itu sudah merasa terkhianati oleh banyak pihak. Jadi dia bahkan mau mencalonkan siapapun ternyata berkoalisi dengan pihak yang telah mengkhianatinya apa dan sebagainya gitu. Jadi sekarang tuh kayaknya semoga amin gitu ya. Identitas yang terbangun itu tidak akan sekental identitas seperti pemilu sebelumnya. Amin. Kita juga berharap ya semua sobat Polsek sekalian, pemilunya nggak kayak kemarin-kemarin karena kan capek banget ya kan. Saya juga. Iya capek lah. Capek. Yang gitu. paling diuntungkan tuh itu. Siapa? Media. Oh iya, mereka banyak. Iya banyak berita. Bahkan berita-berita juga banyak yang hasil bayaran kan itu. Iya. Udah dapat iklan, udah dapat dari itu juga. Nah resolusinya gimana sih Kang buat pemilu 2024 ya? Biasanya tadi harapan Kang Guru tuh ya nggak konflik, nggak terpolarisasi lah ya. Dan cuma kan masalah polarisasi atau tidak itu kayak tergantung lobby-lobby atas. Tapi kan kita nih selaku civil society gimana sih punya resolusi yang ya biar pemilu nggak kayak kemarin deh gitu. Maksudnya dari konflik konflik antar masyarakat baik itu di dunia nyata dan terlebih parahnya kan di dunia sosial sebetulnya. Gimana Kang? Yang ribut itu siapa? Pendukungnya. Iya pendukungnya. Mereka membalas berkoalisi. Yang kemarin berantem malah bersatu kan. Betul. Nah jadi karena itu, nah kuncinya itu adalah kita sebagai objeknya itulah yang harusnya damai, yang harusnya tentram. Jadi nanti misalkan pemilu 2004 kita harus calonkan siapa atau nanti menyikapinya gimana? Enggak, jangan khawatir karena mereka mah baik-baik aja sebenarnya. Karena ributnya itu sekarang. Betul, mereka nanti hasilnya tuh udah beres gitu. Mereka tuh gak apa gitu. Nah mereka ributnya tuh sekarang. Nah karena itu yang harus dijaga itu kita. Siapapun yang mau dicoblos boleh. Nanti partai mana yang mau diambil boleh. Asal ngambil partai politik ini mencoblos siapa ini dan itu harus dilandasi kesadaran bahwa orang lain pun berhak memilih pilihannya. Jadi gak usah ribut, gak usah berantem. Karena yang ribut itu biasanya kita, yang jadi manas-manasin ya kita. Karena apa? Karena kita pion. Pion itu kalau perang paling gampang dikorbanin, mati paling duluan. Paling nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mundur lagi. Kita tuh udah disimpan maju ke depan tuh udah, nggak bisa mundur lagi. Nah karena itu maka kita jangan fokus pada nanti partai politik ini semoga yang menang. Nanti saya berharap saya akan kriteria pemimpin yang sangat baik menurut saya adalah si ini semoga menang dan sebagainya. Ya jangan. Ya itu simpan aja dalam hati, tapi kemudian nanti kitanya yang bisa menjaga diri bahwa ini sebenarnya hanya sebuah permainan besar yang melibatkan orang satu negara. Karena itu kita nggak bisa mengubah orang lain. Kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Jadi diri kita sendirinya dibuat santuy saja. Atau ibaratnya gini ya, mungkin kalau masyarakat memposisikan pemilu ibarat Piala Dunia kayaknya seru ya kan? Maksudnya ya kita konflik lah, misalkan nih fans Messi, fans Ronaldo berkonflik selama Piala Dunia, tapi pemenangnya udah ada ya udah gitu kan? Konfliknya nggak berlarut-larut kan? Jadi misalkan kerusuhan ganti dengan judi gitu? Ya nggak juga. Kan kalau Piala Dunia gitu ya? Nggak juga. Nggak juga ya? Tapi ada nggak sih yang berjudi, kira-kira presiden siapa yang menang? Ada nggak sih? Kalau gitu lucu ya. Iya bisa jadi. Jadi kan kita nggak ada budaya ke sana ya. Bandar judi online-nya udah beralih nih dari olahraga ke politik. Iya. Oke. Nah terus gini kan, saya tadi lupa mau nanya. Namanya konflik ketika pemilu kan pasti bukan cuma di Indonesia kan. Dan yang saya pernah baca ataupun saya coba telah itu kan konflik di Amerika kan yang diagungkan sebagai bukan puncaknya apa ya, prototipe demokrasi paling ideal lah di dunia katanya Amerika kan.
Tapi ketika Donald Trump terpilih 2016, konflik kan di masyarakatnya konflik. Terus 2020 ketika Donald Trump kalah juga konflik kan, bahkan yang manas-manasinnya si Donald Trump-nya langsung, bukan lagi pendukungnya. Nah itu kayak gimana kan? Jangan ngomong gitu, itu tendensi. Tendensi? Enggak, tapi itu fakta kan? Ya agak fakta juga sih, itu kan sebenarnya juga dua-duanya permainan dari media kan sebenarnya. Right. Ya. Gimana? Demokrat sama Republik ya sama-sama kayak gitu, cuman memang Republik itu lebih konservatif gitu. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke Indonesia mah Republik itu yang putihnya, sedangkan yang Demokrat itu yang merahnya gitu. Gitu sih biasanya. Kemarin juga saya ngobrol sama orang Amerika. Wih, Donald Trump? Bukan. Oh, bukan. Dia juga bilang katanya, dia tuh nyaman tinggal di Indonesia, kata dia teh. Kenapa? Orangnya ramah-ramah. Alah basi, kalau orang bule ditanya Indonesia ramah-ramah. Tapi misalkan apakah terjadi culture shock gitu, atau misalkan kekagetan di mana di Indonesia mah kan ternyata ramah, tapi kalau masalah politik ribut, gonjang-ganjing, saling hujat apa jelekan. Oh enggak, saya enggak kaget, orang di Amerika aja kayak gitu. Dia bilang tuh gitu. Terus misalkan di Indonesia, misalkan ada sekelompok Muslim yang benci banget sama Cina, ada sekelompok yang benci banget sama misalkan Kristen atau sama apa gitu. Nah di Amerika Serikat juga ada yang benci banget sama yang Islam, ada yang benci sama yang negro, sama persis sama katanya. Terus soal suap-suapan, soal apa persis sama kayak gitu. Jadi prototipe demokrasi seperti itu ya memang seperti itu. Demokrasi, wajah demokrasi itu memang seperti itu. Nah, jadi demokrasi yang ideal itu yang seperti apa? Ya demokrasi kita sekali lagi ya, demokrasi itu nggak bisa kita sebut ideal karena kita nggak punya patokan, nggak punya acuan. Dia itu etika sebenarnya. Etika itu sangat subjektif, nggak ada nilai, nggak ada yang menakarnya gitu. Bahkan Cina pun mengaku negara yang sangat demokratis walaupun jelas komunis gitu. Kan gitu. Ya kayak kita sekarang yang paling ngaku Pancasila berbenturan dengan yang paling ngaku Pancasila. Artinya mereka itu cuma mengklaim kan sebenarnya. Jadi prototipe demokrasi apa segala rupa ya bebas nilai. Kita bukan bebas nilai, kita tuh nggak punya nilai standar tertentu untuk bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan demokrasi. Secara teori ada ratusan ahli yang menjelaskan demokrasi itu seperti apa. Tapi dalam prakteknya kita tidak menemukan satupun kriteria yang bisa menjelaskan apa itu demokrasi. Berarti nggak ada satupun negara yang memang bisa dibilang negara paling ideal ya sebetulnya menerapkan demokrasi ya, termasuk Amerika Serikat sekalipun. Ada negara yang damai banget misalkan Swiss. Presidennya setahun sekali ganti. Oh gitu. Iya. Itu gimana? Ya pemilunya 4 tahun atau 5 tahun sekali gitu, tapi presidennya jadi sekali milih tuh sepaket gitu. Oh iya. Jadi nanti si presidennya tuh tuker-tukeran gitu di antara mereka. Aman ya kalau gitu? Apa? Ya aman damai kan kalau gitu. Bahkan mereka pun kalau nggak ada presidennya aman damai. Oh iya. Pernah nggak nemu misalkan di Amerika Serikat ada wali kota yang wali kotanya tuh kucing gitu? Belum tahu ya. Ya maksudnya kalau misalkan sistemnya udah berjalan, mau presidennya kayak gimana pun ya udah jalan gitu. Kan kayak gitu Berarti kan sistem itu sebenarnya kita ambil atau kita anut, kita adopsi di negara kita untuk mencapai tujuan kan? Yeah. Dan salah satu tujuan paling utama itu atau paling tinggi itu ya kedamaian atau kerukunan warga negaranya kan? Iya, bisa aja. Berarti kalau sistem yang kita anut lalu malah membuat gaduh berkonflik gitu kan, dan tadi saling bermusuhan, itu berarti ada yang salah kan sebetulnya. Iya. Nah tapi kalau berbicara ada yang salah, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri idealnya harusnya kayak gimana sih dengan kan gini kan Indonesia kan unik, dia kan negara kepulauan, suku bangsanya banyak, tapi dia menganut sistem republik presidensial kan, negara kesatuan lah. Iya. Ya, kalau kita bandingkan dengan Amerika sendiri kan sebenarnya negara federasi, negara bagian kan. Lalu yang warga negaranya banyak itu, pertama dari Cina lah, dia kan udah jelas terpimpin kan dengan sistem komunisnya. Lalu Amerika tadi yang saya udah jelasin, India juga mirip Amerika kan. Iya. Dia warganya banyak kan, lebih banyak dari Indonesia, dan sistem negara yang pemerintahannya mereka ambil federasi juga kan. Iya. Nah Indonesia tuh unik, udah mah banyak, warganya terpisah-pisah di di area yang sangat berjauhan gitu kan, terpotong atau terhalangi oleh lautan, tapi pakai sistem negara kesatuan gitu kan. Iya, makanya Indonesia tuh memang satu-satunya
Satu-satunya kan? Satu-satunya negara multikultural yang kesatuan. Satuan ya? Nggak pakai federasi gitu ya? Iya, satu-satunya. Iya. Sebenarnya tokoh-tokoh di zaman dulu juga pengen federasi. Bung Hatta itu pengen federasi. Oh. Tapi sempat kan ya waktu RIS itu Republik Iya, sempat. Indonesia. Ya, nah itu justru gara-gara itu dulu tuh ada Belanda itu ketika mau mengembalikan dalam tanda kutip penjajahan di Indonesia, dia tuh kan bikin negara-negara federasi yang kemudian dipahami oleh orang Indonesia sebagai negara boneka. Nah, ada negara Maluku Selatan, ada negara Indonesia Timur, ada negara ya banyak lah ini. Nah, itu orang-orang Indonesia memahaminya sebagai bentuk atau upaya atau konspirasi Belanda untuk menjajah kembali. Makanya walaupun Indonesia itu paling idealnya sebenarnya adalah federasi. Atas berbagai pertimbangan, tapi kita milih negara kesatuan karena kita itu dulu trauma. Atau takut kalau federasi. Tapi kalau misalkan saya secara pribadi, kalau mungkin sih federasi aja, walaupun sekarang kenyataannya Indonesia tuh setengah federasi. Ya dengan otonomi daerah. Iya. Aduh, batuk. Minum dulu kan? Oh iya, minum. Iya. Isi dulu. Oh enggak ada ini ya. Ini iklan. Oh iya. Ya nanti aja lah minumnya. Ya, Oke. lanjut. Apa tadi terakhir? Indonesia tuh lebih cocok sebenarnya federasi. Iya, tapi iya yang saya bilang tadi itu gak jadi masalah kan. Indonesia tuh semuanya kompromi ya. Semuanya tuh dan kita tuh bahkan sampai membajak istilah-istilah politik, membajak diksi-diksi filsafat gitu untuk bisa mengukuhkan bahwa kita itu gini gitu. Jadi bahkan misalkan gini nih ya. Ada nggak di Indonesia suku Sunda, suku Batak? Gak ada. Itu ada. Bangsa. Yang dimaksud dengan bangsa itu kalau dia memiliki bahasa sendiri, dia memiliki 7 unsur budaya sendiri, itu disebut bangsa. Itu bangsa ya? Nah, ya. Kita sebutnya suku. Suku itu tribes. Suku itu yang suka jalan-jalan yang jumlahnya populasinya sedikit itu. Tapi kita menyebutnya suku karena apa? Karena kita memposisikan Indonesia itu satu bangsa. Jadi yang di bawahnya satu-satu jadi suku. Jadi gitu. Seharusnya namanya bangsa atau diksinya bangsa dirubah jadi iya, jadi semuanya dirubah-rubah biar kita tuh jadi pas gitu, biar kita tuh jadi cocok ya. Ya makanya yang tadi itu Indonesia misalkan kesatuan atau federasi, kita ngakunya kesatuan, padahal prakteknya federasi, ya nggak apa-apa lah itu. Jadi diksi-diksi itu jadi permainan-permainan aja sebenarnya, nggak ada yang itu. Kita katanya negara demokrasi. Oh, negaranya demokrasi, ada pemilunya, tapi pemilunya bohong-bohongan. Tokoh yang diangkat juga feodal gitu kan, dari bapaknya ini, cucunya juga di dunia yang sama, dunia politik sama-sama nyalon jadi presiden kan, ya sama aja sih. Ya nggak salah sih, secara sistem nggak salah, secara etika dipertanyakan. Sebenarnya kalau untuk calon presiden mungkin Amerika sedikit lebih ideal lah ya, karena kan calonnya tuh banyak ya, sampai ribuan dulu bakal calon lah. Lalu dia semacam kampanye-kampanye kecil di tiap daerah kan? Enggak. Sebenarnya enggak ideal dalam konteks itu. Enggak, sama aja sih. Sama aja ya? Ujung-ujungnya mah yang muncul itu settingan juga atau udah ada? Bukan setting juga? Iya, sekali lagi bukan settingan. Tokoh yang muncul itu, di dunia demokrasi itu, tokoh yang muncul itu bukan penguasa. Oh iya. Dia tuh pengakomodasi. Jadi yang mencoba untuk mengkompromikan antara kepentingan orang yang memilih dengan keinginan dari orang yang memberi kepada mereka modal gitu. Kan ongkos demokrasi itu mahal. Betul. Jauh lebih mahal daripada gaji presiden. Jadi secara normal gak mungkin seseorang itu pengen jadi presiden. Karena biaya pengeluarannya puluhan bisa sampai ratusan kali lipat daripada yang dia terima sebagai presiden atau sebagai anggota DPR. Iya kan gitu. Nah jadi kenapa mereka kekeh milih? Ya karena ada kepentingan yang lain. Misalkan akses ekonomi mereka lebih dekat. Atau mereka lebih bisa mengontrol kebijakan yang memberikan keuntungan kepada mereka dan sanak saudaranya atau apa dan sebagainya gitu. Akang mau nggak misalkan kira-kira nih ngelamar kerja yang untuk ngelamar kerja ke sana Akang harus habis-habisan nyiksa orang, bayar orang mahal banget. Pas udah kerja di situ cuman 5 tahun anggaplah gajinya kecil. Gak sebanding dengan pengeluaran kan nggak mau. Ya emang nggak mau. Oh ini demi Indonesia, demi apa? Ya mungkin mereka ngomongnya seperti itu, tapi tetap aja sebenarnya nggak akan mau.
Oke, luar biasa sekali ya, Sobat Polsite. Ya 1 jam ya? Ya 1 jam lebih. Kita Lebih berapa? Lebih berapa ya? Wah, luar biasa lah. Diskusi mulai tadi ya, demokrasi, pemilu, politik identitas, konflik, dan lain sebagainya. Dan ya harapan kita semua tentu saja pemilu 2024 nanti ya nggak kayak pemilu-pemilu kemarin ya. Kang ya sepakat? Iya, iya. Nah, Ini 2024 loh. mana? Tuh. Kadaluarsanya 2024. Oh iya, bentar lagi. Pas pemilu. Pas pemilu. Nah Kang, closing statement lah Kang, supaya pertama ya pemilu nggak sampai konflik berlebihan kayak pemilu kemarin. Closing statement-nya itu adalah jangan pernah ya berharap pada pihak lain, karena kita tidak mungkin bisa mengubah pihak lain. Yang mungkin bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Jadi kita nggak pernah bisa mengubah calon presiden, kita nggak bisa mengubah apa. Sampai sebatas yang kita ketahui sekarang, yang paling mungkin kita bisa ubah itu adalah diri kita sendiri. Sikapi politik dengan sebaik-baiknya, menjadi rasional, menjadi skeptis, tapi tetap aktif dalam membangun peradaban. Oke, terima kasih Kang Guru. Jadi terutama buat anak-anak muda nih ya, dan yang juga baru pertama kali ikut pemilu lah ya. Jangan cinta buta lah Kang ya, mungkin lebih tepatnya sama pilihan teman-teman. Karena ya pemilu itu ya memilih gitu, dan kita nggak tahu pilihan kita bakal menang atau enggak, ya itu sudah ditakdirkan lah, mungkin seperti itu kan. Yang jelas kita hormati setiap siapapun yang menjadi pemenang, baik itu partai politik, baik itu presiden dan wakil presiden. Yang jelas ketika yang menang bukan pilihan kita, ya kita terima gitu kan. Yeah. Jangan jangan protes berlebihan, kecewa boleh, tapi ya tadi jangan sampai membuat konflik, apalagi memutuskan hubungan baik itu silaturahim dengan teman, hubungan keluarga, dan sebagainya. Jadi kita nikmati saja proses pemilu yang bakal mulai panas dari tahun ini ya, 2023. Dan itu aja, mungkin terima kasih Kang Guru atas kehadiran di Polsite Talk. Mungkin kapan-kapan bisa ya kan kita diskusi lagi. Boleh. Lebih mendalam ataupun lebih luas. Jangan lupa Sobat Polsite sekalian, untuk di like, di share, dan juga di subscribe nih channel kita. Masih sedikit nih subscribernya. Ayo dong, bantu dong subscribe. Baru masih dikit lah ya, bantu subscribe. Share juga ke teman-temannya gitu, dan follow juga Instagram dan TikTok kami di Polsite official. Nanti ada di bawah ya, di sini ya. Biasanya kan kayak gitu kan. Ada di bawah sini ya. Jangan lupa juga follow buat yang belum follow ya, atau buat yang baru tahu siapa Guru Gembul, di follow di Instagramnya juga di follow, dan YouTube-nya di subscribe. Dan banyak sekali ilmu yang bisa kita gali dari Kang Guru Gembul ini. Kita bisa menjadi seseorang yang menurut saya bisa open minded lah gitu, pikiran kita lebih terbuka. Mungkin sebagai penutup kan, saya ingin open minded nih. Ada anekdot kan. Jadi kan sekarang lagi sering nih istilah open minded, orang yang terbuka pemikirannya kan. Jadi ada ini anekdot ya, cerita fiksi. Jadi ada seorang ibu-ibu lagi jalan-jalan bawa anak balitanya nih, datang ke luar komplek, keluar rumah. Di komplek ada tukang sayur, belilah sayuran di pedagang keliling, sayuran pakai sepeda gitu lah ya. Lagi beli, si anak kecil itu Kang, dia mainin kucing, kucing dimainin. Diliatin sama ibu, jangan gitu kan. Nggak mau denger, anak kecil namanya balita, belum ngerti kan. Tiba-tiba dimakan gitu kan. Dimakan, dimarahin lah anak kecil, kamu gitu kan, bla bla. Ibu-ibu, ciri khas ibu marahin anaknya ya. Tiba-tiba ada nih lagi jogging, anak muda, dia bilang, kamu open minded, bajunya open minded gitu kan. Ibu, nggak boleh ibu marahin anak ibu itu harus open minded ibu. Ya itulah open minded yang berlebihan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.